Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang tekanan udara mata kuliah meteorologi. Yang pertama, pengertian tekanan udara. Tekanan udara adalah tekanan yang ada pada suatu lokasi yang disebabkan oleh berat dari udara yang ditarik oleh gravitasi ke permukaan bumi. Artinya semakin banyak udara yang ada di suatu wilayah, maka semakin tinggi pula tekanan atmosfer. Tentu saja, terdapat lebih banyak udara di daerah dataran rendah dibandingkan daerah dataran tinggi. Oleh karena itu, daerah dataran rendah memiliki tekanan udara yang lebih tinggi dibanding dengan daerah tekanan tinggi. Umumnya, tekanan udara dihitung dengan menggunakan barometer yang menggunakan kolom merkuri untuk menentukan tekanan udara di suatu lokasi. Seiring dengan naik turunnya tekanan, kolom merkuri tersebut juga akan berubah-ubah ketinggiannya. Satuan yang kerap digunakan oleh para meteorologis untuk menghitung tekanan udara adalah bar. Namun, dalam kegiatan sehari-hari, umumnya ukuran yang digunakan adalah MB atau milibar. Terdapat banyak sekali faktor yang mempengaruhi tekanan udara di suatu wilayah tertentu. Namun setidaknya terdapat 3 faktor besar yang mempengaruhi tekanan atmosfer di suatu wilayah. Ketiga faktor tersebut adalah ketinggian dari wilayah tersebut, suhu udara, serta kelembapan udara yang ada pada wilayah tertentu. Yang pertama, suhu udara. Suhu udara, temperatur, adalah suatu ukuran untuk tingkat panas suatu benda. Suhu suatu benda ialah keadaan yang menentukan kemampuan benda tersebut untuk mentransfer panas atau menerima panas dari benda satu ke benda yang lain. Distribusi suhu di dalam atmosfer sangat bergantung terutama pada keadaan radiasi matahari. Oleh sebab itu, suhu udara selalu mengalami perubahan. Kedua, ketinggian suatu negara. Salah satu hukum dasar dari tekanan udara adalah semakin tinggi lokasi kalian, semakin rendah pula tekanan udaranya. Artinya, tekanan udara ini berbanding terbalik dengan ketinggian suatu wilayah. Kita tahu bahwa mayoritas udara berada di lapisan terbawah atmosfer dengan ketinggian sekitar 8 km. Oleh karena itu, kalian yang berdiri di tepi pantai setidaknya akan merasakan tekanan dari udara setebal 8 km di atas kalian. Sedangkan kalian berdiri di atas puncak gunung dengan ketinggian 4 km, maka kalian hanya akan merasakan tekanan dari udara setebal 4 km di atas kalian. Tentu saja, udara setebal 8 km lebih berat dibandingkan dengan udara setebal 4 km. Kurang lebih. Inilah alasan mengapa terdapat perbedaan tekanan udara daerah ketinggian rendah dengan daerah ketinggian tinggi. Yang ketiga, kelembapan udara di suatu wilayah. Seperti kedua faktor di atas, kelembapan udara juga memiliki hubungan yang terbalik dengan tekanan udara. Artinya semakin tinggi kelembapan udara, maka semakin rendah tekanan yang ada di wilayah tersebut. Hal ini terjadi karena semakin lembab udara di suatu wilayah, maka semakin renggang pula udara tersebut. Jika udara tersebut renggang, maka partikel udara yang ada di wilayah tersebut menjadi semakin sedikit sehingga bebannya pun berkurang. Karena berat dari udara berkurang, maka otomatis tekanan udara juga akan berkurang. Oleh karena itu, udara yang lembab memiliki tekanan yang lebih rendah dibandingkan dengan udara kering. Umumnya, udara yang dingin bersifat lebih kering dibandingkan dengan udara hangat yang mengandung banyak uap air dan partikel air, hasil proses-proses di siklus air seperti evaporasi dan transpirasi.
Ketiga, cara mengukur tekanan udara. Dalam melaksanakan penelitian geografis yang memiliki aspek meteorologis, kita harus mampu menganalisis dan memahami apa itu tekanan udara. Namun, sebelum menganalisis, kita harus mampu untuk mengukur terlebih dahulu tekanan atmosfer di suatu wilayah. Berikut ini adalah beberapa hal yang harus dipahami sebelum mengukur tekanan udara. Yang pertama adalah rumus, lalu alat ukur, serta yang terakhir satuan-satuan ukur yang digunakan dalam tekanan atmosfer. Alat ukur tekanan udara. Untuk mengukur tekanan udara umumnya digunakan alat ukur berupa barometer. Alat ini berguna untuk menentukan nilai serta perubahan tekanan atmosfer di suatu wilayah dan beberapa ciri-ciri alat ukur tekanan udara. Yang pertama, barometer air raksa. Dahulu, barometer menggunakan tabung-tabung air raksa yang bergerak-gerak seiring dengan perubahannya tekanan udara di suatu lokasi. Barometer seperti ini digunakan oleh Torricelli dan menjadi salah satu barometer yang ada. Barometer inilah yang mendorong adanya satuan ukur mmHg untuk memudahkan dalam menghitung perubahan ketinggian bejana air raksa yang berubah seiring dengan perubahannya tekanan atmosfer. Yang kedua, barometer air. Ada pula barometer yang menggunakan air untuk mengukur tekanan udara. Barometer seperti ini digunakan oleh Johann Wolfgang von Goethe dengan memanfaatkan prinsip-prinsip yang sudah diteliti oleh Torricelli. Barometer air juga dikenal oleh Le Baromètre Legeres karena memang asal mula barometer ini dari kota Liege di Belgia. Yang ketiga, barometer aneroid. Selain itu, ada pula barometer aneroid yang memanfaatkan tabung-tabung vakum yang memiliki tekanan yang sangat rendah. Ketika tekanan udara berubah di suatu wilayah, maka tabung-tabung tersebut akan menemui seiring dengan perubahan tekanannya. Perubahan ukuran inilah yang akan dihitung dan diinferensikan untuk mengetahui nilai tekanan atmosfer di suatu wilayah. Umumnya, barometer ini berbentuk lingkaran-lingkaran yang memiliki jarum petunjuk tekanan atmosfer di suatu wilayah. Yang keempat, barometer MEMS. Barometer Micro Electromechanical System atau MEMS adalah barometer digital baru yang memiliki stasiun cuaca mini dalamnya. Barometer seperti ini digunakan proses fotomekanik atau fotolitografi. Barometer seperti ini dapat ditemukan di smartwatch dan smartphone yang kita gunakan setiap hari, terutama jika gadget tersebut memiliki fitur pengukuran ketinggian suhu dan tekanan udara yang relatif akurat. Yang keempat, satuan ukur dalam tekanan udara. Secara umum, terdapat 3 satuan ukur yang sering digunakan dalam menentukan dan menyatakan tekanan udara di suatu lokasi. Ketiga standar ukur ini adalah Pascal, mmHg, bar. Sekarang kita akan membahas ketiga satuan ukur ini secara lebih mendalam. Yang pertama, Pascal. Pascal merupakan salah satu satuan ukur tekanan udara yang paling sering digunakan umumnya. Satuan Pascal yang sering digunakan adalah HPA, hPascal, dan KPa, kilopascal. Pascal sendiri dinamakan berdasarkan pencetusnya yaitu Blaise Pascal yang menyatakan bahwa 1 Pascal adalah 1 Newton per meter persegi. Umumnya, meteorologis menggunakan HPA dalam mengukur tekanan atmosfer di suatu wilayah. B. mmHg, 1 mm merkuri air raksa atau lebih dikenal sebagai mmHg adalah salah satu satuan hitungan tekanan udara yang paling sering digunakan. Hal ini terjadi karena barometer pada zaman dahulu semuanya menggunakan tabung merkuri untuk mengukur tekanan atmosfer di suatu lokasi.
1 mm merkuri ini setara dengan sekitar 133 Pascal, sehingga tekanan di permukaan air laut adalah 760 mmHg atau sekitar 113,25 HPa. Yang C, bar. Bar adalah salah satu satuan ukur tekanan atmosfer yang diciptakan oleh Wilhelm Birkenes, seorang meteorologis dari Norwegia. Satuan ini tidak masuk ke dalam SI, standar internasional yang digunakan secara global oleh ilmuwan di seluruh dunia. Namun masih banyak ilmuwan yang menggunakan standar ini. 1 bar setara dengan 100 kPa atau 100.000 Pascal. Karena ukurannya yang sangat besar, umumnya dalam mengukur tekanan atmosfer, satuan yang digunakan adalah milibar atau MB.